Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu wa qala radhiyallahu anhu kalam al-habib Muhammad bin Hadi Asy-Syafi'i. Thumma qala sayyidi Muhammad atal maula wa sujjah ala al-insan an ya'mal ma hu talib 'ilmin ma lahu yurid wa haq wa kadzalika ma lahu witir wa rawatib hada sayyidul wujud ma yatrukuha safaran wa lahab ma yanfa'u al-ilm min ghairi amal walakin Allah muwaffiq wa ma tawfiqi illa billah akhir man qadara. Bismillah, alhamdulillah. Bukan kembali pada malam ini bagi kan Muhammad beliau berharap insyaallah sedikit membaca kalam daripada Habib Muhammad bin Hadi Asy-Syafi'i ini adalah murid daripada Habib Ali, termasuk murid Habib Muhammad Al-Habsyi yang ada di Indonesia itu adalah Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi. Juga ada Habib Ali bin Sekar As-Sekar. Dan ini Habib Muhammad bin Hadi termasuk murid daripada Habib Ali Al-Habsyi. Beliau Habib Muhammad bin Hadi ini terkenalnya gara-gara ya aslinya memang sudah terkenal. Cuman salah satu jasanya beliau adalah terjadinya qiraah Sahih Bukhari. Ini pelopornya Habib Muhammad bin Hadi. Qiraah Sahih Bukhari di bulan Rajab itu yang pertama kali mulai Muhammad bin Hadi. Itu semua alhamdulillah tersebar di seluruh. Alhamdulillah. Ini sedikit membaca kalam. Umagala Sayyidi Muhammad, Habib Muhammad bin Hadi berkata, "Atal maula wasy." Pemberian atau anugerah dari Allah wasy' sangat luas, sangat luas. Alal insan an ya'mal. Bagi manusia itu beramal. Ma hu talibu ilmin ma lahu wirid wala duha. Bukanlah orang itu dikatakan sebagai talibul ilm tapi dia tidak salat, tapi dia tidak punya wirid. Dan dia tidak salat duha. Wa kadzalika ma lahu witir wala rawatib, dan juga dia tidak melakukan salat witir ataupun salat rawatib. Dia berkata, wa hadza sayyidul wujud, ini sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW, ma yatrukuha safaran wala qadar. Dia tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut mau dalam keadaan safar ataupun keadaan qadar, tidak safar. Dia berkata, ma yanfa'ul ilm min ghairi amal, tidak akan bermanfaat ilmu dengan tanpa amal. Walakin Allah ya. Dia berkata, atal maula wasi'un. Anugerah dari Allah itu wasi', sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Pemberian dari Allah ini sangat-sangat luas. Mayan hasil, gak bisa mau dihitung. Rahmatnya Allah aja itu kalau mau kita pahami ada 100. Allah itu ciptakan rahmat itu makhluknya Allah, rahmat itu adalah ada 100. Satu diturunkan di muka bumi. Cuman satu dari diturunkan di muka bumi ini, gara-gara satu rahmat ini, seorang ibu bisa sayang sama anaknya, seorang saudara bisa sayang sama saudaranya, seorang guru bisa sayang sama muridnya, dan kasih sayang semua, walaupun itu induk dan anaknya hewan. Semua gara-gara satu rahmat. Yang 99 masih disimpan. Yang 99 masih. Itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminnya rezeki. Jadi insyaallah kita. Dan makanya itu yang namanya anugerah dari Allah itu jangan dibatasi. Allah ini punya anugerah sangat-sangat luas. Jangan dibatasi. Minta doa kepada Allah, ya Allah saya ingin punya rumah kayak gini. Jangan dibatasi. Allah itu rahmatnya jauh lebih luas, jauh lebih tahu mana yang lebih luas. Jadi, ya Allah ikdi hajatnya, Allah gitu aja. Allah saya punya hajat ini,
Jangan terlalu didetail perinci satu-satu, justru bisa-bisa malah bahaya. Bisa-bisa malah bahaya. Kemarin saya baru dapat Syekh Adham Al-Aisimi. Ada satu orang itu, dia masih muda. Bahasanya Harman sama satu perempuan. Ya satu orang laki-laki ini suka sama satu perempuan. Pengen dinikah. Pengen dinikah. Mei, hatinya itu sudah condong. Kejadiannya belum lama ya. Paling 10 tahun depan. Laki-laki ini minta ke keluarganya perempuan tersebut, ditolak sama keluarganya. Sama keluarganya perempuan. Perempuannya mau, tapi keluarganya mau. Akhirnya ini orang laki-laki, ya gini, kalau tidak dipasrahkan kepada Allah, dia kayak gini. Gara-gara dia tidak diterima, pinangannya ini tidak diterima, dia sampai bilang kepada mereka, kalau saya tidak dinikahkan sama anaknya sampean, saya bakal minum racun, saya bakal bunuh diri. Akhirnya keluarga perempuan ini mau tidak mau, juga ada rahmatnya, tidak kejem-kejeman, harus mati ya gitu. Akhirnya dinikah. Subhanallah. Kalau memang bukan takdir, jangan dipaksa. Alladzi li ghairi lan yasil ilakan. Yang bukan berkamu tidak akan sampai. Akhirnya dinikahkan. Dapat 3 bulan, ditalak 3. Selesai ditalak, dapat waktu yang berapa lama itu, ada satu orang ingin minang perempuan itu. Alasannya apa? Karena saya tidak punya condong hati apapun kepada perempuan. Hati saya ini sama perempuan ini tidak ada condong sama sekali. Cuman saya tahu perempuan ini agamanya bagus. Fathar bidatidin taribatid. Sungguh beruntung orang yang dapat perempuan agamanya bagus. Saya cuma mau nikah sama perempuan ini gara-gara saya mau taat kepada Nabi. Nabi bilang kalau perempuan tersebut agamanya bagus, nikahilah. Hati saya condong, enggak. Saya suka sama cantiknya, enggak. Saya suka sama hartanya, cuman dia agamanya bagus. Akhirnya dinikahkan. Subhanallah, setelah menikah, kata orang tersebut, dia menjadi orang yang paling saya cintai mulai detik ini. Yaitu. Jadi kembalinya tadi, jangan terlalu spesifik kalau minta. Jadi atal maula anugerahnya Allah ini sangat-sangat luas, sangat dibatasi. Termasuk jangan dibatasi itu pahala. Kirim Fatihah kepada mayit itu tidak bisa nyampe. Anugerahnya Allah ini bisa. Ada apa tidak bisa? Pahala itu termasuk dengan. Kemudian termasuk daripada anugerah Allah adanya taufik. Itu nanti insya Allah. Kemudian dia berkata alal insan an ya'mal. Bagi manusia itu an ya'mal. Dia beramal. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa man yattaqillah, kalau orang yang bertakwa, takut kepada Allah, mendirikan taat Allah, jauhi larangan Allah, yattaqillah, maka jikalau orang sudah takwa Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan Allah beri jalan keluar. Ini kita dikatakan, maka jangan dibalik. Tugasnya manusia itu nurut perintah dulu baru dikasih. Yattaqillah dulu, takwa dulu kepada Allah, baru sama Allah dikasih jalan keluar. Jangan dibalik. Terkata dibalik. Jikalau saya utang saya lunas, saya mau taat. Jikalau saya gini, saya baru taat. Jikalau umur saya sudah segini, saya baru taat sama Allah. Ini namanya dibalik. Manusia itu memenuhi syarat dulu, baru nanti sama Allah yaj'alahu. Allah beri dan luar. Dan cuma itu, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, maka akan Allah beri rezeki yang tidak diduga. Kemudian beliau berkata, "Mahu thalibul ilmi," bukanlah dikatakan sebagai talib ilmu, orang mencari ilmu, tapi dia tidak punya wirid, tidak punya bacaan wirid setelah sholat, mau tidur, bangun
kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan sebelum makan. Sampai-sampai hari Abu Bakar bersih itu, saya bersih bilang, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Orang yang tidak punya wirid itu dia kirid. Itu wala duha, dan juga tidak melakukan sholat duha. Yang dimana sholat duha ini kata Nabi SAW, setiap manusia itu masing-masing punya 360 sendi. Masing-masing dalam tubuh manusia itu punya 300 sendi. Setiap satu sendi punya hak untuk sedekah, punya hak untuk disedekahkan. Dan semua 360 ini bisa diselesaikan dengan 2 rakaat sholat duha. Dengan 2 rakaat sholat, jadi itu termasuk sedekah. Sholat duha itu termasuk sedekah. Cuma sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini Allah paling setengah menit, 2 rakaat. Wakadzalika malah witir wala watir, dan juga orang yang tidak melakukan witir dan sholat rawatib. Sholat rawatib ini, sholat rawatib ini yang bukan muakkad saja. Sholat rawatib itu berlebihan kajian. Yang bukan muakkad saja itu bisa mendapat rahmat dari Allah. Jamin rahmat. Diriwayatkan hadis, rahimullah imra'an sholat arba'an qabla asmi. Allah merahmati orang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Sholat 4 rakaat sebelum asar ini bukan sholat sunnah yang muakkad ditekankan dengan syaratnya. Bukan. Tapi walaupun itu bukan sangat ditekankan, tapi sudah dijamin dapat rahmat Allah. Itu yang bukan rawatib. Yang rawatib seperti sunnatul fajar sebelum sholat subuh, kemudian ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian dia lebih. Kemudian berkata, ada sayyidul wujud mayatrukha. Ini Nabi SAW sayyidul wujud, pemimpin daripada semua makhluk Allah SWT, mayatrukha, tidak pernah meninggalkan salat-salat tersebut, mau dalam keadaan safar ataupun keadaan hadir. Kemudian beliau berkata dan terakhir, ma yanfa'u alil min ghairi amal, telah bermanfaat itu dengan tanpa, kalau ilmu diamalkan, maka kata Rasulullah SAW, man amila bima alima awrathahu Allahu ilman ma lam yakun. Siapa orang yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, maka akan Allah berikan ilmu yang dia tidak akan tahu. Bagaimana diceritakan Imam Izzuddin bin Abi Salam. Imam Izzuddin bin Abi Salam ini orangnya banyak suhul, banyak kerjaan. Cuman walaupun beliau seperti itu, beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun majelis ilmu, tidak pernah beliau tinggalkan. Subhanallah, pada satu majelis beliau mendengar faedah bahwa siapa orang man baca, beliau pernah mendengar bahwa siapa orang yang dia tidur di malam hari dalam keadaan megang wudhu, punya wudhu, maka dikatakan arjat ruhuhu, maka ruhnya akan naik wasajadat tahtal arsh, dan akan sujud di bawah arsy Allah SWT. Jadi beliau ini orangnya banyak kerja, tapi disempatkan buat hadir majelis ilmu. Satu saat pas hadir majelis ilmu pernah mendengar ini, siapa orang yang tidur dalam keadaan punya wudhu, rohnya akan naik sujud di bawah arsy Allah. Akhirnya diamalkan sama yang wujud. Diamalkan, dapat kesekian kali. Malam beliau tidur, tengah-tengah malam beliau junub, mimpi basah tengah-tengah malam. Dikatakan malam itu keadaannya sangat dingin. Orang yang namanya junub mau tidak mau harus mandi, karena saya keadaannya bukan suci lagi. Imam Izzuddin bangun, mandi, habis mandi tidur lagi dalam keadaan suci, megang wudhu, tidur lagi. Tidur tidak lama junub lagi, mandi lagi, tidur lagi, junub lagi, terus sampai mau subuh. Sampai sekian kalinya, tumanama faro'a, kemudian beliau tidur terakhir kalinya, kemudian mendengar kitab orang berbicara, kemudian beliau tidur, habis itu ada yang kitab, ada yang berbicara kepada beliau. Tidak orang, ada yang berbicara kepada beliau. Dikatakan, wahai Izzuddin, kamu
pilih antara dua. Kamu ingin ilmu atau ingin amal? Kemudian beliau, Imam Izzuddin berkata, saya ingin ilmu. Akhirnya fa'asbaha, di pagi hari beliau bangun sama Allah, rasa cinta dunia sudah dicabut, sudah hilang. Jadi kepingin fulus, kepingin sayarah, kepingin HP, kepingin emas, kepingin apa, sudah hilang sudah. Dan itu adalah bukti, salah satu bukti man amila, siapa yang beramal kemudian beramal dengan apa yang diketahui, maka akan Allah berikan. Nah, ini insya Allah sedikit ini aja yang mengisi beliau. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي